Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel gue. Jadi kenalin, gue Yobella, kalian bisa panggil Bella. Sekarang ini gue kerja di Shopee Singapura sebagai Associate Product Manager di bagian Promotion Voucher. Jadi di video ini gue bakal share 3 poin. Yang pertama, alasan kenapa gue mau kerja di Singapura, terus proses rekrutmen yang gue hadapi, sama tips and triknya kalau kalian siapa tahu juga mau ikut kerja di Singapura gitu. Gue mau kasih tahu dulu latar belakang gue. Gue itu sekolah, kuliah dan juga kerja di Indonesia sebelumnya. Nah, tapi baru-baru akhir kemarin itu gue mencoba untuk apply ke luar negeri dan akhirnya keterima. Kenapa sih gue memutuskan untuk apply-nya ke Singapura dan bukan ke negara lain gitu ya? Karena sebenarnya emang dari dulu pengen punya cita-cita untuk bisa tinggal di luar negeri. Dulu tuh pengennya bisa kuliah di luar negeri, cuman tidak semudah itu untuk bisa kuliah di luar negeri karena butuh persiapan dan juga biayanya cukup mahal. Nah, jadi akhirnya gue memutuskan untuk tetap kuliah di Indonesia. Waktu gue kerja di perusahaan sebelumnya itu ada beberapa teman kerja gue yang keterima juga kerja di perusahaan di Singapura. Nah, jadi karena itu gue merasa ada opportunity nih untuk gue juga bisa cari kerja di Singapura. Selain karena cita-cita gue yang dari kecil untuk bisa tinggal di Singapura, untuk tinggal di luar negeri sih sebenarnya, itu dari sisi Singapura itu kan lumayan dekat juga sama Indonesia. Jadi kalau misalnya gue mau pulang atau mau visit tuh lumayan gampang. Terus yang kedua itu karena Singapura tuh lumayan terbilang aman. Jadi kalau misalnya gue tinggal sendiri dan perempuan itu masih safe dibandingkan mungkin di negara-negara lainnya. Yang kedua, gue bakal sharing juga proses rekrutmen gue waktu di Shopee Singapura. Tapi please take notes kalau ini tuh cuman gambaran aja supaya kalian tahu apa sih proses rekrutmennya, tapi nggak selalu pasti sama. Karena kalau beda divisi, misal kalau gue kan produk, beda divisi misal marketing ataupun yang lainnya itu pasti beda lagi prosesnya. Dan even beda tim juga bisa jadi lebih panjang prosesnya, kayak gitu. Nah, yang pertama itu pasti ada CV screening dulu. Jadi waktu gue apply kan emang pakai CV. Nah, kalau misalnya CV screeningnya lolos, bakal lanjut dipanggil untuk HR interview. Di HR interview ini tuh lebih ditanyain pekerjaan kalian yang udah kalian lakukan. Dia pengen tahu apakah kalian itu cocok sama role yang sedang dia cari gitu sih. Dan ditanyain juga alasan kenapa kalian mau kerja di Singapura, karena kan kalau gue base di Indo, jadi sebenarnya kalau mereka hire orang Indo itu expense-nya lebih besar karena harus kasih kayak relocation allowance dan kayak gitu-gitu. Jadi ditanyain juga sih kayak kenapa mau kerja di Singapura, kayak why-nya tuh apa gitu. Nah, selain itu ditanyain juga salary expectations. Jadi waktu gue pertama kali bilang salary expectations gue tuh kayaknya out of range-nya dia. Jadi dia sempat kayak nanya range-nya bisa diturunin lagi atau kalau nggak bisa ya nggak akan lanjut lagi gitu rekrutmennya. Nah, itu sebenarnya agak tricky sih. Jadi kalian nego-nego aja sama HR-nya. Terus ya cari-cari tahu dulu aja kira-kira sebenarnya salary range mereka itu berapa kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya dari HR interview tuh lolos, kalian bakal lanjut ke user interview. Nah, waktu gue dikasih tahu bakal user interview, sebenarnya dari HR itu ngasih tahu kalau akan ada market sizing. Jadi HR itu super baik banget, dia kayak kasih tahu market sizing itu apa, belajarnya di mana dan lain-lain. Jadi dia nganggap kita sebenarnya lumayan buta dengan market sizing itu sih. Sedangkan sebenarnya kalau gue sih udah lumayan tahu apa itu market sizing kan. Jadi gue udah belajar juga market sizing, cuman turns out setelah gue user interview gak ditanya market sizing sama sekali. Mungkin karena gue udah ada experience produk juga sebelumnya, jadi dia lebih interested pengen tahu pekerjaan gue sebagai produk itu di perusahaan yang sebelumnya itu seperti apa, kayak gitu. Selain itu ditanyain juga ada product case, jadi semacam ditanyain semacam dikasih tahu ada suatu permasalahan, misalnya karena waktu itu gue di voucher ya, misalnya penggunaan voucher itu rendah, gimana sih cara lo ningkatin penggunaan voucher gitu dengan bring any improvement gitu. Nah, jadi kalau misalnya waktu itu gue lakukan ketika dikasih satu problem itu, gue mencoba mencari tahu apa sih root cause dari problem tersebut. Mungkin ada beberapa root cause gitu kan. Itu kan sebenarnya hipotesis. Dari setiap hipotesis itu lu coba pikirin solusinya apa. Nah, nanti dari yang kemarin gue interview sih dia bakal deep dive ke satu solusi aja gitu untuk tahu lebih detailnya sebenarnya plannya seperti apa kalau lu mau bikin improvement tersebut, kayak gitu.
Nah, sedangkan kalau yang user interview kedua itu sebenarnya sama sih, HR-nya selalu bilang bakal ada market sizing, cuman turns out itu juga nggak ada market sizing. Dia lebih tanya juga pekerjaan gue di perusahaannya sebelumnya itu seperti apa role-nya, terus achievement dari project-project yang improvementnya, impact-nya seperti apa, terus ditanyain terkait culture fit sama perusahaan tersebut. Jadi dia pengen tahu sebenarnya lu tuh sukanya dengan lead yang seperti apa, terus cara kerjanya seperti apa, karena pengen make sure apakah lu bisa cocok untuk kerja di Shopee Singapura. Selain ditanyain itu, sebenarnya dia lumayan tanya terkait tren yang ada gitu sih di sini, karena kan sebenarnya as a product tuh bukan cuman harus tahu technical tapi harus tahu bisnis trend. Dan lalu dia pengen tahu sebenarnya misal kayak ada beberapa perusahaan kemarin yang merger gitu, terus dia suruh tanya kayak what's your point of view about this process gitu, apakah ini tuh bagus atau enggak kayak gitu. Terus kalau misalnya merger tuh apa sih yang harus dilakuin sama perusahaannya, semacam kayak gitu. Lumayan general sih sebenarnya, dia pengen tahu kayak as a product tuh ada knowledge-nya atau enggak gitu, common knowledge kayak gitu. Untuk yang ketiga, gue akan share sedikit tips and tricks gimana sih cara bisa dapetin pekerjaan di Singapura. Jadi yang pertama itu lebih gampang kalau bisa kalian punya work experience dulu sebelumnya dan di mungkin bidang yang relevan juga ya sama yang kalian mau apply di Singapura. Karena kalau misalnya kalian fresh grade itu kan kalian bakal di-compare sama fresh grade yang ada di Singapura juga. Dan kalau misalnya kalian di-compare sama top university-nya yang ada di situ kan, jadi agak lebih kompetitif dan sulit gitu sih untuk bisa masuk. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kok untuk bisa masuk, karena gue tahu ada satu orang fresh grade juga dari Indo langsung bisa masuk ke Shopee Singapura. Cuman mungkin lebih sulit aja gitu. Nextnya gue tuh cari job opportunity di Singapura ini sebenarnya pure dari LinkedIn aja. Misalnya kalian buka LinkedIn, terus kalian bisa search role yang kalian mau, terus ganti aja locationsnya dari misalnya dari Indonesia, terus ke country yang kalian mau, misalnya Singapura ataupun Jepang atau Australia gitu. Nah setelah itu kalian tinggal nyalain alertnya aja. Jadi kalau kalian udah nyalain alert itu sering dapat update yang lebih cepat gitu sih kalau ada new job opportunities di perusahaan di negara-negara tersebut. Terus yang ketiga itu coba cari-cari informasi terkait perusahaan tersebut itu lebih detailnya di Glassdoor. Jadi kalau di Glassdoor tuh gue bisa lihat salary range untuk posisi gue tuh berapa, terus company reviewnya seperti apa. Jadi ada mungkin beberapa yang udah kasih tahu ini perusahaannya bagus atau tidak. Terus ada tips and tricks juga, kayak mungkin bukan tips and tricks sih, semacam bocoran questions interviewnya seperti apa atau proses rekrutmennya seperti apa, itu ada semuanya di Glassdoor. Jadi gue lumayan menghabiskan waktu banyak untuk cari interview questions di Glassdoor, jadi dicatetin satu-satu. Udah gitu coba untuk belajar gitu sih, kalau misalnya gue ditanya pertanyaan ini gue bakal jawab apa, dan itu super useful, jadi membuat gue semakin siap juga untuk proses rekrutmennya. Terakhir yang keempat adalah cari informasi dari internal employee. Jadi waktu gue dapat informasi gue harus user interview pertama di Shopee Singapura, gue itu cari-cari info ke internal employee yang di Shopee Singapura juga terkait interviewer gue tuh sebenarnya seperti apa sih, ataupun pengen lebih tahu lebih dalam misalnya company-nya itu seperti apa atau role gue seperti apa, karena kadang job descriptions yang ada di LinkedIn itu kan nggak selalu sama 100% dengan yang realnya kan. Tapi kalau kalian nanya dengan internal employee, itu kemungkinan besar ya udah beneran menggambarkan gitu sih perusahaan tersebut seperti apa. Jadi informasi dari internal employee juga super useful menurut gue. Oke, jadi dari gue segitu aja untuk video kali ini, untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you!